Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlimah. Bersegeralah berbuat amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, menunjukkan dahsyatnya fitnah. Diungkapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Lebih lanjut Nabi bersabda, di pagi hari seseorang muslim, sorenya jadi kafir, atau di sore harinya seseorang sebagai muslim, paginya jadi kafir. Dia menjual agamanya untuk keuntungan duniawi. Kata Nabi, untuk itu segeralah beramal sebelum datangnya fitnah yang sangat akut ini. Kira-kira yang dimaksud segera beramal, amalan yang mana? Badiru bil a'mal, segera beramal. Fitanan kaqita'il lail al-mudlimah, sebelum datangnya potongan-potongan malam yang gelap. Kira-kira yang dimaksud segera beramal, amalan yang berupa apa? Para ulama menjelaskan amalan yang berupa menuntut ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadikan seseorang selamat dari fitnah-fitnah. Ilmulah yang menjadikan seseorang bisa menepis syubhat dan syahwat, di mana fitnah tidak lepas dari syubhat dan syahwat. Maka dengan ilmu semuanya tertepis. Untuk itu bersyukurlah para jamaah ketika dari waktu-waktu kita sehari semalam 24 jam, ada di antaranya yang kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak semua orang memahami ketentuan syariat ini agar bersegera beramal. Dan apa yang dimaksud dengan ilmu? Bersegera beramal, amalan dimaksud adalah menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, itulah ilmu, itu yang kita kaji. Itu yang kita kaji. Jadi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik, sibuk dengan ilmu. Yang dimaksud adalah sibuk dengan qala Allah wa qala Rasul. Imam Mujahid ngaji dengan Ibnu Abbas, khatam Al-Quran 3 kali, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Khatam yang pertama per ayat, dan ulangi yang kedua kalinya, khatam per ayat. Kemudian khatam yang ketiga kalinya juga demikian per ayat. Ini Imam Mujahid ngaji dengan
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian pada periode tertentu, kurang lebih zaman Daulah Abbasiyah, di situ terjadi suatu perubahan. Kaum muslimin mempelajari filsafat, mempelajari ilmu kalam. Awalnya bagus, kaum muslimin tertarik dengan filsafat yang terkait dengan anatomi tubuh, yang terkait dengan kehidupan binatang, yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Bagus. Tetapi ketika sudah berbicara tentang ketuhanan, di mana ilmu kalam ini atau filsafat menetapkan kaedah-kaedah untuk berbicara tentang ketuhanan, padahal Al-Quran dan hadis telah menjelaskannya, tetapi apa yang diterangkan Al-Quran dan hadis berbeda dengan kaedah-kaedah yang mereka tentukan, tetapkan. Maka ketika itu kaum muslimin berbicara tentang ketuhanan secara meleset dan turun-temurun sampai sekarang ini. Untuk itu para jamaah, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Yang dimaksud adalah segera menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terus kita kaji. Dalam hal ini kita mengkaji tafsir. Rujukan kita beberapa kitab tafsir, ada Ibnu Katsir, ada As-Sa'di, Al-Wasit, dan yang lainnya. Sekarang kita melanjutkan mulainya dari surat Hud ayat 41. Terakhir ayat 40. Pada ayat 40 Allah berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana ma'ahu illa qalil. Di dalam ayat ini, ketika ketetapan Allah untuk membinasakan manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Nabi Nuh, maka Allah turunkan air dari langit dan seluruh permukaan bumi menjadi sumber air, jadi dari atas dan dari bawah sampai tanur itu sendiri. Apa tanur? Sampai tanur itu sendiri memancarkan air. Tanur apa tanur? Tanur adalah tungku api yang notabene tidak bersentuhan dengan air, karena itu tempatnya api. Tetapi itu juga memancarkan air, karena Allah menghendaki agar bumi tenggelam dengan air. Maka dari atas, dari langit, Allah turunkan air, dan dari permukaan bumi itu sendiri memancarkan air menjadi sumber air. Maka ketika itu kata Allah, kami perintahkan kulna ihmil fiha min kullin zawjain itsnaini, bawalah di dalam kapal itu secara berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Itu yang naik ke dalam kapal. Wahlaka, dan hancurlah, binasalah, illa man sabaqa alaihil qaulu, kecuali orang yang ketetapan Allah telah mendahuluinya sebagai orang yang selamat. Artinya di dalam catatan Allahul Mahfud, mereka ini ditetapkan sebagai orang yang selamat, itu yang tidak binasa. Itu tidak binasa. Wa man aman, dan orang-orang yang beriman. Ini penegasan bahwasanya yang tidak binasa adalah orang-orang yang beriman, dan ketetapan Allah telah mendahului sebelum kejadiannya ini. Karena apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah sudah mengetahuinya, dan seluruh yang Allah telah mengetahuinya itu Allah telah catat di Lauhul Mahfuz.
maka pasti terjadilah sebagaimana yang telah diketahuinya dan sebagaimana yang telah dicatatnya di Lauhul Mahfuz. Maka Allah berfirman, wahlaka, maka binasalah illa kecuali man sabaqa alaihil qawlu, kecuali orang yang ketetapan telah mendahuluinya. Allahul Mahfuz telah mencatatnya, mereka sebagai orang yang selamat, maka mereka adalah orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang beriman. Dan berapa orang yang beriman? Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Padahal dakwahnya sangat lama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Menunjukkan saking lamanya, tetapi yang beriman hanya sedikit saja. Di dalam beberapa tafsir disebutkan ada yang mengatakan 80, sekian puluh, dan seterusnya. Allah a'lam, yang jelas tidak ada nas yang gamblang yang menunjukkan berapa nominal tertentu, tidak ada. Intinya adalah sedikit. Kurun waktu yang sangat panjang, 1000 tahun kurang 50 tahun, tapi yang beriman hanya sedikit. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan. Nabi diperlihatkan ada seorang Nabi yang gak ada pengikutnya. Ada juga seorang Nabi yang pengikutnya hanya satu. Ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya dua. Kemudian Nabi melihat seorang Nabi yang pengikutnya banyak sekali. Nabi memperkirakan itu adalah aku dengan umatku. Kemudian dijawab bukan, itu adalah Nabi Musa. Maka menunjukkan umat Nabi Musa juga banyak. Jadi ukuran keberhasilan dakwah adalah menyampaikan. Kalau dikatakan ukuran keberhasilan dakwah adalah banyaknya orang yang ikut, berarti dikatakan Nabi gak sukses. Padahal ada yang sampai gak dapat pengikut. Jadi ukuran keberhasilan dakwah adalah menyampaikan. Setiap kita menyampaikan, berarti dakwah berhasil. Kalau tidak demikian, maka Nabi Nuh dikatakan gagal dalam berdakwah. Sekian lama cuma sekian puluh. Maka wa ma 'alaika illal balagul mubin. Sebagaimana Nabi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah kamu kecuali menyampaikan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala, dan berkata. Siapa yang berkata? Huwa, dia. Siapa dia di sini? Allah. Allah berkata, Allah berfirman, irkabu, naiklah kalian. Naiklah kalian yang berpasang-pasangan tadi. Semuanya berpasang-pasangan. Fiha, di dalamnya, di dalam kapal. Naiknya bismillahi, dengan nama Allah. Naiknya bismillahi, dengan nama Allah. Majreha, ketika kapal berlayar. Wa mursaha, dan ketika berlabuh, menetap. Berjalan dengan menyebut nama Allah. Ketika berlayar dan ketika berlabuh atau menetap. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la ghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala ikhbaran min Nuh alaihi salam annahu qala lilladhi amara bihamlihim ma'ahu fis safinah irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha.
Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya beliau mengatakan kepada orang-orang yang diperintahkan untuk dibawa dengan mengatakan irkabu, naiklah kalian. Siapanya Nabi Nuh? Jadi huwa di sini Nabi Nuh. Irkabu, naiklah kalian. Fiha, di dalam kapal, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, majreha, ketika berlayar, wa mursaha, dan ketika menepi. Bismillahi yakunu jaryuha ala wajil ma. Yang dimaksud adalah dengan nama Allah, ini kapal berjalan di atas permukaan air. Wa bismillahi yakunu muntaha sayriha, dan dengan nama Allah pula nanti ini kapal berlabuh. Padahal yang namanya berjalan, yang namanya di atas air ya berlayar begitu kan. Sunatullahnya ya karena di atas air berlayar. Tetapi sesungguhnya Allah yang menjalankan. Kalau sudah tidak ada air sehingga kapal terlepas dari air, berada di atas daratan, ya menetap berlabuh. Sunatullahnya memang demikian. Tetapi dikatakan itu dengan izin Allah. Jadi berlayarnya dengan izin Allah, berlabuhnya, menetapnya juga dengan izin Allah. Maka dari sini kita sudah mengambil faedah yang luar biasa sekali. Apa faedahnya? Ini kita keluar dari Ibnu Katsir. Apa faedahnya? Faedahnya adalah jangan pernah memandang suatu keberhasilan, kesuksesan, kekuatan karena kepintaran kita, karena kehebatan kita. Ini kita sekarang lihat. Yang namanya di atas air, ya berlayar. Ya kausalitasnya kan demikian sebab akibatnya. Tapi Allah katakan Bismillah, itu dengan nama Allah. Yang namanya air sudah surut, sehingga kapal berada di daratan yang nggak berlayar, berlabuh jadinya. Kausalitasnya kan demikian sebab akibatnya. Tapi Allah katakan Bismillah, itu dengan nama Allah. Maka jangan pernah melihat keberhasilan, kesuksesan karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena upaya kita, jangan pernah. Allah pernah tegur kaum muslimin di dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain itu kaum muslimin jumlahnya 10.000. Melihat musuhnya orang-orang kafir yang jauh lebih sedikit, kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ajmain merasa lan nughlabal yawma min qillah. Kita tidak mungkin kalah oleh jumlah yang sedikit. Allah nggak ridho karena kemenangan disadarkan kepada kehebatan mereka, jumlah yang banyak. Allah nggak ridho karena jumlah yang banyak, pasukan yang besar itu sarana saja. Kekuatan kemenangan itu dari Allah. Tapi mereka ketika itu bergeser akidahnya. Jadi sesuatu yang sarana yang sesungguhnya sebab dipandangnya musabbib, penyebab. Allah tidak ridho. Akhirnya mereka lari ngacir tunggang langgang. Hanya sedikit yang bertahan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang sedikit karena tidak terbuai dengan jumlah yang banyak, tetapi kokoh di atas akidah yang semestinya bahwasanya kekuatan kemenangan dari Allah ini sekedar sarana saja, maka Allah ridho dan Allah berikan kekuatan sehingga tetap kuat maju dan Allah turunkan bala tentara yang tidak terlihat. Akhirnya orang-orang kafir kalah.
sebagaimana kita tidak boleh memandang hebat diri kita atas kepintaran, atas keilmuan, atas kekayaan, kedudukan, dan yang lainnya, di mana semuanya adalah sekedar sarana saja. Keberhasilan, kesuksesan itu dari Allah. Maka ketika kita kurang sarananya, kurang perangkatnya, serba minim, serba keterbatasan, juga jangan memandang, wah pasti gagal, pasti gak bisa maju, pasti kiamat. Jangan. Seakan-akan gak ada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sebaliknya, tetap semangat. Tetap semangat. Di dalam konteks perjuangan semacam ini harus terus didengungkan. Wah, kita sedikit, biaya kurang, serba terbatas. Wah, sudahlah, gak ada harapan. Kiamat dah, bahasanya gitu. Gak boleh. Jadi, sebagaimana ketika kekuatan, sebagaimana ketika sarana, tool, perangkat, jumlah besar tidak dijadikan, tidak dipandang sebagai musabib, pandanglah sebab. Demikian pula kalau serba tidak ada, bukan berarti kiamat. Karena Allah lah musabib, Allah lah menyebabkan. Dan jadi di dalam Ibnu Katsir disebutkan, Bismillahi yakunu jariyah. Dengan nama Allah jalannya kapal ini di atas permukaan air. Wa bismillahi yakunu muntaha sayriha wa huwa rasluha. Demikian pula dengan nama Allah kapal ini nantinya berlabuh menetap di atas daratan. Wa qala Allah Ta'ala, "Idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin." Ini ciri khas tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau membahas tentang suatu ayat, mesti mengambil ayat-ayat lain yang konteksnya sama. Itu ciri khasnya begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka ketika kamu sudah settle bersama orang-orang yang bersamamu di atas kapal, katakan, Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Katakanlah, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Engkaulah sebaik-baiknya dan yang menempatkan. Ayat yang sedang kita bahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang selamat, naiklah dengan bismillah. Di ayat yang lain, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi bukan bismillah, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Jadi kalau sudah di atas kapal, jangan lupa ucapkanlah alhamdulillah. Jadi yang sedang kita bahas disebutkannya dengan bismillah, di ayat yang lain disebutkannya dengan alhamdulillah. Intinya, di Ibnu Katsir yang berikutnya, walihada tustahabbu at-tasmiyah fi ibtida'il umur inda rukub ala safinah wa ala dahabah. Jadi intinya adalah menyebut nama Allah ketika memulai pekerjaan dalam hal ini, naik kapal, demikian juga naik tunggangan. Maka jangan sampai tidak menyebut nama Allah. Jangan sampai tidak membaca basmalah, jangan sampai tidak membaca alhamdulillah, memuji Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa
abtar, bahwa akta, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang seseorang tidak memulainya dengan bismillah, maka terputus dari rahmat. Maka jangan lupa, segala apapun mulai dengan bismillah. Dan hadis-hadis tentang ini banyak kita jumpai, misalnya ketika mau makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Nabi. Ketika makan bareng, tangannya jelalatan di atas nampan, Nabi memberikan arahan, ya gulam, samillah, wa qul biyaminika, wa qul mimma yalik. Makan, baca bismillah. Baca bismillah, makan dari yang dekat. Dengan tangan kanan. Nah, jadi makan, baca bismillah. Terus lafaz bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, apa bismillah saja. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim, apa bismillah saja. Ketika nas menyebutkan secara khusus dengan bismillah, maka bismillah saja. Kalau tidak, ya umum. Yang terpenting menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk makan, harus bismillah saja. Enggak boleh ada kelanjutan ar-Rahman ar-Rahim, enggak boleh. Karena di dalam riwayat yang lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di situ disebutkan secara jelas bahwasanya perintah makan dengan membaca bismillah. Qul bismillah. Ucapanlah bismillah. Sebagaimana untuk menyembelih kurban, menyembelih binatang, bismillahi Allahu akbar. Maka bukan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau perintahnya yang terpenting mengingat Allah, maka apapun yang penting mengingat Allah. Bismillah, alhamdulillah, itu mengingat Allah. Makanya kalau kita mulai bermajelis, dimulai dengan apa? Dimulai dengan mengingat Allah, membaca bismillah dan membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Karena memang memulai wiyud zat yang maha kuat. Salam zat yang menyelamatkan. Kan kita memandang itu lebih pas ya. Yang namanya menyelamatkan kaum muslimin dari banjir dan topan di atas kapal, kemudian mereka selamatkan. Kita memandang lebih pas, inna rabbi qawiyyun, salam, dan yang menyelamatkan. Tapi kok Ghafurur Rahim? Maka demikian tafsir As-Sa'di, di mana yang sebelumnya terkait dengan orang kafir yang Allah binasakan, maka untuk orang mukmin yang Allah selamatkan, Ghafurun Rahimun. Kemudian urutannya Ghafur dulu baru Rahim. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghudhari, ketika kita menjumpai ayat Ghafur dulu baru Rahim, Ghafurun Rahim, ya menunjukkan urutan. Allah Maha Pengampun, Ghafur, Rahimun, Allah Maha Rahmat. Tidak mungkin kita mendapatkan rahmat, dan rahmat tertinggi adalah surga, kecuali kita sudah mendapatkan ampunan terlebih dahulu. Maka Allah Ghafur, Maha Pengampun, semoga kita mendapatkan ampunan. Nanti kita mendapatkan rahmat, Rahim, Allah Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi Ghafur disebutkan dulu, kemudian Rahim. Nah, sekarang dinukil oleh Syekh Sa'di contoh untuk menguatkan tafsir ini. Kenapa disebutkan Ghafurur Rahim? Konteksnya Allah menyelamatkan, kok Ghafurur Rahim? Ya tadi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, karena sebelumnya terkait orang kafir yang diadab, di mana Allah sangat dahsyat siksaannya, maka untuk orang mukmin yang diselamatkan, Allah Ghafurur Rahim. Ini ayat yang menunjukkan demikian. Disebutkan sesuatu yang kebalikannya.
Inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu pemilik ampunan bagi manusia atas kedoliman mereka. Ini disebutkan apa? Ampunan. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Tuhanmu sangat dahsyat hukumannya. Ayat yang pertama Ghafur, sesungguhnya Tuhanmu pemilik ampunan bagi manusia yang berbuat zalim. Dan yang berikutnya Allah sangat dahsyat siksaannya. Jadi ampunan disebutkan dengan siksaan. Ini manhaj Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ayat 42. Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Wahiyya, dan dia, kapal itu, safinah, tajri, berjalan, bihim, dengan mereka, membawa Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Fi maujin, di dalam ombak. Ombaknya kayak apa? Kal jibal, ombaknya seperti gunung. Jadi bukan deburan ombak kita sama anak-anak jalan di pantai, biur, biur, nunggu dikenain ombak. Ini ombaknya ombak segunung-gunung. Fi maujin kal jibal. Wanada, dan menyeru Nuhun, Nabi Nuh, ibnahu, anaknya, wakana, dan dia fi ma'zil, di tempat yang ma'zil, uzlah, apa artinya uzlah? Terpencil, jauh. Wakana, dan adalah anaknya fi ma'zil, di tempat yang jauh. Ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah, ma'ana, bersama kami, wala takun, dan janganlah kamu, ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Kita ada dulu insyaAllah, kita lanjut sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Kapal itu berjalan membawa Nabi Nuh dan orang-orang mukmin yang bersamanya, di mana Allah telah tetapkan mereka sebagai orang-orang yang diselamatkan karena beriman kepada Nabi Nuh. Berjalannya kapal bagaimana? Ombaknya segunung-gunung dan disertai angin topan. Ombaknya segunung-gunung dan disertai angin topan. Kita bayangkan, kira-kira suaranya, gemuruhnya kayak apa? Apakah suaranya adem ayem atau suara ombak yang segunung-gunung ditambah angin topan menjadi suara yang dahsyat menakutkan? Tentunya iya. Suara yang sangat dahsyat dan menakutkan. Pertanyaannya, kondisi yang mencekam seperti itu, apakah Nabi Nuh berhenti berdakwah? Ini pertanyaannya. Istirahat dulu, nggak usah dakwah. Lagi pula ini kan uzur, suasananya sangat mencekam. Ternyata Nabi Nuh nggak berhenti dakwah. Dengan sabarnya dia dakwahi anaknya, yang anaknya jauh sekali, fi ma'zil. Jadi menunjukkan semangat dakwah yang sangat tinggi. Bukan melihat, ini kondisinya sulit, jadi ini udzur syar'i. Nggak ada dakwah, enggak. Putranya Nabi Nuh sangat jauh, tetap didakwahi. Dan putranya yang didakwahi, yang jaraknya sangat jauh, fi ma'zil, Nabi Nuh memanggil-manggilnya dengan panggilan kelembutan. Ya bunayya. Diperhatikan ini. Ya bunayya. Ini panggilan kesayangan. Ini panggilan kesayangan. Bukan panggilan umum. Ya waladi, ya ibni. Bukan panggilan umum. Ini panggilan my ani. Jadi panggilan kesayangan. My honey. Gitu ya. Jadi panggilan kesayangan. Padahal kalau dengan memanggil yang kasar, pasti dibaklumin. Wong jauh, dan biar anaknya itu benar-benar ditakut-takutin begitu ya, dengan kasar, kan bisa saja. Tapi Nabi Nuh tidak, tetap dengan ya bunayya. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya dengan panggilan yang lembut, ya abati. Idh qala Ibrahim li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirahmani 'asiyya. Sementara responnya bapaknya ke Nabi Ibrahim apa? Qala arohibun anta an alihati ya Ibrahim. Kasar jawabannya bapaknya. Padahal anaknya ketika dakwain dengan lembut, ya abati, ya abati. Jadi panggilan
yang maknanya dekat dan memuliakan, ya abadi. Tapi bapaknya meresponnya dengan kasar. Ini ada poin, dakwah itu harus dengan lemah lembut. Padahal Nabi Nuh kondisinya kondisi yang sangat mencekam, tetap berdakwah dan tetap dengan lemah lembut. Dan menunjukkan lemah lembutnya Nabi Nuh dan kesabaran Nabi Nuh di dalam ayat ini disebutkan wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh tidak mengatakan wala takun minal kafirin. Padahal anaknya nyata-nyata kafir. Tapi Nabi Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin, kamu jangan termasuk orang kafir. Enggak. Tapi Nabi Nuh mengatakan wala takum al kafirin. Nah, jangan bersama orang-orang kafir. Nah, mereka kafir, jangan bersama mereka. Nah, padahal loh anaknya juga kafir. Tapi diposisikan seakan-akan bukan bagian dari mereka. Ini kelembutan dakwah. Mungkin dalam konteks sekarang misalnya begini ya. Anaknya sebenarnya pemabok. Kemudian naudzubillah min dzalik, misal anaknya pemabok, ayahnya menasihati, "Do, jangan ikut-ikutan bareng sama mereka. Wah, anaknya pemabok kok. Jangan ikut-ikutan bareng sama mereka." Kan gambarannya begitu. Jangan bareng sama mereka. Oh, anak juga pemabok kok. Jadi ayahnya memposisikan anaknya bukan pemabok. Jangan bareng sama mereka. Padahal anaknya pemabok. Jadi Nabi Nuh mengatakan wala takun ma'al kafirin, bukan wala takun minal kafirin. Ini menunjukkan dakwah itu harus dengan berlemah lembut. Apalagi dalam keadaan yang normal. Dalam keadaan yang tidak normal pun tetap lemah lembut diutamakan. Nabi bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zadahu wala yunza'u an syai'in illa syadahu." Kelemah lembutan tidaklah dia berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan jika sudah dicabut dari sesuatu, maka akan memperburuknya. Jadi dakwah itu harus dengan lemah lembut. Abu Hurairah, kayak apa dakwah ibunya? Kayak apa dakwah ibunya? Terus ibunya nggak pernah mau. Suatu ketika didakwahi malah ngata-ngatain Nabi. Abu Hurairah ketakutan. Maka langsung lari bergegas menuju Nabi. Ya Rasulullah, gimana ibu saya? Saya dakwahi lembut, baik-baik, belum pernah mau. Dan hari ini dia ngata-ngatain panjenengan ya Rasulullah. Doakan ya Rasulullah untuk ibu biar masuk Islam. Iya, akan aku doakan. Maka Nabi doakan. Dari Abu Hurairah ketika pulang mendengar suara dari dalam rumah, Abu Hurairah tetap aja di situ. Jangan masuk dulu. Ada apa ini ibu ini? Ternyata terdengar lagi mandi. Kemudian setelah masuk, ibunya mengatakan Abu Hurairah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Masuk. Dan itu terus. Jadi dakwah itu harus terus dengan kelemah lembutan. Gak usah eh, takut untuk dikatakan, dai enggak pemberani, dai penakut, dai kayak fulan tuh dor, gitu namanya dai. Enggak. Memang ada kalanya harus keras, tapi secara umum ketika tidak dibutuhkan keras adalah dengan kelemah lembutan. Nah, ini tentang Nabi Nuh ada beberapa faedah yang ini kita tidak ngambil dari Ibnu Katsir yang barusan saya sampaikan, ngambil dari Syekh Abdurrahman Al-Qassas. Beberapa poin yang tadi kita sampaikan bahwasanya tetap berdakwah meskipun kondisinya sulit dan tetap dengan lemah lembut, di mana Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan ya bunaya, padahal angin bergemuruh, topan, ombak segunung-gunung tetap memanggil dengan ya bunaya dan memposisikan anaknya seakan-akan bukan kafir padahal anaknya kafir. Wala takum al kafirin. Misalnya dakwah dengan kelemah lembutan sesama mahasiswa. Sesama mahasiswa disampaikan kepada dia, ente celananya kedodoran, nyapu-nyapu tanah. Coba kalau tanahnya, celananya
di atas mata kaki lebih keren tahu. Masalah begitu ya. Kita belum menyampaikan dalil, Tetapi ucapan kita itu bagus, dia senang mendengar. Lama-lama ketika komunikasi bagus, ada keterbukaan, bisa jadi dia bertanya, memang kenapa sih kok kamu celananya cingkrang? Hadisnya begini, dalilnya begini, masuk dah. Jadi harus pelan-pelan, lemah lembut. Misalnya sesama mahasiswa, kawannya masih potong jenggot, dibilangin, ente keren deh kalau berjenggot, lelaki itu berjenggot, kalau wanita tidak berjenggot, nah misalnya begitu ya. Jadi pelan-pelan, mau mendengar. Jadi kata-kata itu bukan menjudge. Kalau sudah dengan kata-kata menjudge, biasanya lari. Nanti kesimpulannya, mau benernya sendiri. Padahal itu yang benar, tapi mereka kesannya kayak disalah-salahin. Begini para jamaah rahimakumullah, semua orang itu suka apel. Gak ada orang yang tidak suka apel. Semua orang suka apel. Nah, sekarang gimana cara memberikannya? Kalau cara memberikannya, monggo ini apel bagus, mau mereka terima. Tapi kalau kita lempar nih apel buat kamu, kita tahu dia suka apel. Tapi kalau caranya dengan tidak bagus, saya tidak mau terima. Artinya semua orang itu pengennya dengan kebenaran, dengan kebaikan. Tetapi belum mau. Nah, gimana biar mau? Karena semua orang pasti maunya dengan kebaikan. Baik, yang berikutnya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Aku berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Barakallahu fiik. Qala berkata, yang berkata huwa dia, yang dimaksud adalah anaknya Nabi Nuh. Ketika diajak, nak, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya mengatakan, qala sa'awi, aku akan berlindung ila jabalin, ke gunung, ya'simuni minal ma', di mana gunung itu akan menjaga aku dari air, dari banjir. Ya'simuni minal ma'. Qala berkata huwa dia, siapa? Nabi Nuh. La asima, tidak ada yang menjaga, melindungi. Al-yawma, hari ini, min amrillah, dari urusannya Allah. Illa marrahim, kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala, maka terpisahlah, maka terhalanglah. Wahala, hail kan penghalang, hail. Wahala, maka terhalanglah. Bainahuma, di antara keduanya, al-mauju, ombak. Jadi ombak menghalangi keduanya. Wahala, maka menghalangilah. Bainahuma, di antara keduanya, al-mauju, ombak. Fakana minal mughraqin, maka dia, anaknya Nabi Nuh, minal mughraqin, termasuk orang-orang yang tenggelam. Termasuk orang-orang yang tenggelam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. I'taqada bijahlihi anna tufan
la yablughu ila ru'usil jibal wa annahu law ta'allaqa fi ra'si jabal lanajahu dzalika minal gharaq. Anaknya Nabi Nuh dengan bodohnya meyakini bahwasanya topan tidak akan mencapai pucuk gunung. Sehingga ketika dia naik sampai pucuk gunung akan selamat dari topan yang membawa banjir itu, dan dia akan selamat, tidak akan terkena banjir. Faqala lahu abuhu Nuh alaihissalam la asimal yawma min amrillah. Bapaknya yaitu Nabi Nuh mengatakan, nah hari ini tidak ada yang bisa selamat dari perkara Allah illa marrahim, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat. Dan akhirnya wahala bainahumal mawju, keduanya terpisahkan oleh ombak yang sangat besar. Sudah Nabi Nuh gak melihat anaknya lagi, dan anaknya juga terputus oleh ombak. Terputus oleh ombak. Nah, ini yang terkait dengan ayat 43. Sekarang 44. Sekarang 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, dan berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Yuhbiru ta'ala annahu lamma ughriqa ahlul ardi kulluhum ila ashabus safinah amara al arda an tabla'a ma'aha alladhi nab'a minha wastama'a 'alaiha. Allah Azza wa Jalla memberitahukan ketika seluruh yang ada tenggelam kecuali orang yang berada di atas kapal. Ketika sudah semuanya tenggelam, sudah binasa semuanya, sudah mati semuanya, kecuali orang yang di atas kapal, Allah perintahkan bumi agar menelan air. Airnya agar ditelan, sehingga menjadi semakin surut, di mana seluruh permukaan bumi menjadi sumber air. Seluruh permukaan bumi menjadi sumber air, sekarang diperintahkan untuk nyedot, untuk menelan. Wa amaros sama antukli'a alal matar. Kemudian langit diperintahkan agar menghentikan hujannya, disudahi hujannya. Wa ghidal ma'u, maka air pun menjadi semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Wa qudiyal amru, dan selesailah urusan. Faragha min ahlil ardi qatibatan mimman kafara billahi lam yabqa minhum diyar. Jadi selesai urusan di mana seluruh orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Nuh binasa, tidak tersisa satu orang pun di muka bumi. Tidak tersisa satu orang pun di muka bumi. Jadi bumi yang seluas itu, bumi yang seluas ini, yang tinggal hanya orang-orang yang ada di atas kapal, gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Jika kalau kita baca misalnya artikel bahwasanya manusia yang ada sekarang ini keturunan Nabi Nuh, ya benar. Dalam pengertian kita adalah keturunan dari orang-orang yang diselamatkan di atas kapal.
Bukan berarti kita bukan keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam itu induknya. Adapun kalau kita baca artikel semua kita adalah keturunan Nabi Nuh, benar adanya. Maksudnya demikian karena seluruh manusia dibinasakan, yang ada yang hanya di atas kapal. Wastawat as-safinah biman fiha alal judi. Wastawat, wastawat, wastawat. Kemudian kapal itu mendarat bersama orang-orang yang berada di atasnya alal judi, di atas judi. Apa judi? Qala Mujahid wa huwa jabal bil jazirah. Dia adalah gunung di suatu pulau. Gunung di suatu pulau. Tasyamahat al-jibal yawma idin minal gharaq wa tatawalat wa tawadu'a huwa lillahi azza wa jalla falam yaghraq. Judi, gunung ini yang kapalnya Nabi Nuh mendarat di situ dengan izin Allah tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam. Warsat alaihi safinatu Nuh alaihi salam, dan kapal Nabi Nuh kokoh di atas gunung Judi ini. Ini penjelasan Imam Mujahid. Wa qala Qatadah istawat alaihi syahron hatta nazalu minha. Imam Qatadah orang tabi'in, mufassir. Dia juga murid Ibnu Abbas. Imam Qatadah mengatakan kapal itu mendarat di atas Judi selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan orang-orang turun dari kapal itu. Qala Qatadah qad abqallahu safinata Nuh alaihi salam alal judi min ardil jazirah ibratan wa ayatan. Imam Qatadah mengatakan kapal Nabi Nuh itu masih terus berada di gunung Judi untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang berikutnya. Untuk menjadi tanda, ayat, wa ibrah, dan pelajaran. Hatta ra'aha awailu hadil ummah. Umat-umat yang awal ini masih sempat melihatnya. Artinya umat Nabi. Umat-umat yang awal ini masih sempat melihatnya. Hatta ra'aha awailu hadil ummah. Awal-awal umat ini sempat melihat kapal Nabi Nuh itu. Wa kam min safinatin qad kanat ba'daha fahalakat wa sorot Ramadan. Padahal kapal-kapal secara umum tidak bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, sudah hancur rusak. Tapi bagaimana Nabi Nuh kemudian sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, lamanya berapa lama? Lama sekali. Tetapi memang dengan izin Allah terbiarkan bertengger di atas gunung Judi, dan awal-awal umat ini, kata Imam Qatadah, masih melihatnya. Sempat melihatnya. Coba dicek para sahabat siapa yang sempat melihatnya. Wa qaluhu wa qila bu'da lil qaumidz zalimin ay halakan wa khasaran lahum wa bu'dan min rahmatillah bainahum qad halaku an akhirihim falam yabqa lahum baqiyah. Wa qila bu'da lil qaumidz zalimin, artinya dikatakan kepada orang-orang zalim, hancurlah kalian, rugilah kalian, binasalah kalian, karena kalian jauh dari rahmat Allah. Karena kalian jauh dari rahmat Allah, maka tidak tersisa satu orang pun di muka bumi, semuanya dibinasakan kecuali orang-orang yang ada di kapal saja. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak ada. Ada kisah Israiliyat bahwasanya Nabi Nuh khawatir gak akan ada keturunan di muka bumi, maka Nabi Nuh menggauli anak-anaknya, menggauli putri-putrinya,
biar lahir keturunan. Ini Israeliat nggak benar. Ini nggak benar. Jadi Nabi Nuh mabuk, kemudian menggauli putri-putrinya biar ada keturunan, karena semuanya binasa habis. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ayat menjelaskan, dan pada pertemuan lalu sudah kita bacakan tafsir As-Sa'di, Allah menghendaki kenapa yang berada di atas kapal itu Allah perintahkan berpasang-pasangan, karena melalui induk ini nanti akan lahir kehidupan yang melanjutkan. Jadi binatang yang apa, jenisnya macam-macam, termasuk manusia berpasang-pasangan semuanya, agar melanjutkan generasi yang berikutnya, di mana di luar kapal akan dibinasakan. Nah ini yang benar. Jadi bukan Nabi Nuh menggauli putri-putrinya biar ada keturunan, itu tidak benar. Ini saja yang bisa kita sampaikan sampai ayat 44. Kemudian yang berikutnya ayat 45, Nabi Nuh sedih sekali dan bermunajat kepada Allah bahwasanya yang namanya anak ya bagian keluarga. Tapi kok gimana ini? Kemudian Nabi Nuh malah dinasihati oleh Allah, jangan termasuk orang bodoh. Jadi termasuk kebodohan memohonkan ampun untuk orang kafir meskipun anaknya sendiri. Ini insya Allah yang akan datang. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan informasinya nanti setelah ya santai-santai makan kopi, minum cilembu gitu, ada rapat gitu ya, ada rapat. Monggo bergabung, ada musyawarah, monggo bergabung. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.